Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan membahas saham lagi, saham yang sekarang sedang dibicarakan banyak orang. Dan sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video-video kami sebelumnya yang juga membahas saham ini. Maka pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download dulu ebook kami secara gratis. Jadi kami menerbitkan ebook yang berisi 5 analisa saham yang menurut kami masih under value dan cocok untuk digunakan investing. Ya, teman-teman bisa download di link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman sekalian, jadi di video kali ini kita akan bahas saham ITMG lagi. Ini berarti sudah kelima kalinya ya kita bahas ITMG di dalam channel The Investor ini. Jadi video pertama kita bahas waktu tahun 2020 tanggal 4 November kita upload ya, dan saat itu harga sahamnya masih di 8.500-an. Ya, kemudian bulan Mei-nya kita bahas lagi, bulan Mei 2021 kita bahas ITMG lagi saat harganya masih di 11.000. Ya, dan ini sudah tercapai ya, siap naik 100%. Jadi dari 11.000 ke 22.000 berarti sudah satu bagger sejak ITMG kami upload di channel YouTube di tanggal 15 Mei ini. Kemudian tanggal 2 Oktober 2021 kami membahas ITMG lagi dan saat itu harganya sudah menyentuh 20.000, dan di sini bisa nggak kami proyeksi ya, bisa nggak ITMG menuju ke 30.000. Dan sekarang hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 ya, di market terakhir ITMG diperdagangkan di harga 28.675. Artinya kalau kita hitung ya sejak video pertama kami upload ya tanggal 4 November 2020, harga saham ITMG sudah naik 230% dalam 16 bulan. Dan ini belum dividen teman-teman ya, ini hanya sebatas kenaikan harga sahamnya saja. Dan memang perlu waktu 16 bulan, jadi bukan 16 hari teman-teman. Karena memang yang namanya investing ini berbeda dengan saham-saham gorengan, yang dimana saham gorengan mungkin bisa naik 200% dalam 2 minggu. Tapi habis itu lanjut turun lagi gitu ya, turun lagi, turun bisa sampai 80% lagi seperti itu. Nah makanya kalau kita bicara mengenai investing, maka memerlukan time horizon yang panjang ya. Terus kira-kira 16 bulan ini apa yang dilakukan gitu selama 16 bulan untuk menunggu sampai 230% gitu. Ya nggak ngapa-ngapain gitu. Beli sekali di sini, habis itu tinggal tidur gitu. Sepanjang kinerjanya naik, sepanjang kinerjanya bagus, ya di hold saja. Ya artinya memang metode value investing ini sangat cocok buat kita yang tidak punya waktu untuk mengamati market harian, alias kita buy and hold. Strateginya buy and hold, kita review saat laporan keuangan keluar, dan jika misalkan masih bagus di hold saja. Sesimpel itu. Dan akhirnya juga ujung-ujungnya bisa naik juga gitu ya, walaupun memang butuh time horizon yang panjang. Terus yield 230% dalam 16 bulan untuk ukuran investasi bagaimana? Bagus nggak? Ya sangat bagus gitu. Karena kalau kita bicara mengenai investasi ya, yield katalah deposito saat ini hanya 3% per tahun. Yield ori sekarang hanya sekitar 4 atau 5% per tahun. Jadi yang jelas ya ini bagus banget gitu ya. Nah oke, sekarang laporan keuangan ITMG yang full 2021 sudah keluar ya. Dan kita akan cek lagi kira-kira masih menarik nggak sih ITMG untuk kita pegang di harga katalah 30.000 ini ya. Nah kita langsung saja masuk ke neraca dari ITMG. Kalau kita bicara mengenai ITMG, ini adalah salah satu batubara yang kondisi neracanya sangat sehat ya. Kenapa? Yang pertama, kasnya berlimpah, di mana aset perusahaan itu 1,6 miliar dolar, 600 jutanya berupa uang cash. Jadi kasnya sangat besar. Ditambah kalau kita lihat liabilitasnya, total liabilitasnya saja hanya 464 juta dolar. Artinya ya lebih kecil dari cashnya. Ya, dan biasanya yang saya hitung adalah hutang-hutang yang berbunga alias hutang bank. Di sini kalau kita lihat hutang banknya pun juga kecil ya. Hutang bank jangka panjang hanya 25 juta US dollar. Kemudian hutang bank jangka pendeknya hanya 9,9 juta US dollar.
Artinya apa? Artinya kalau kita bicara mengenai ITMG akan gagal bayar, ya ini jauh gitu. Ya jauh dari gagal bayar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke laba ruginya ya, dimana kalau kita ngelihat laporan laba rugi dari ITMG ini sangat bagus ya, dari pendapatan laba kotor sampai laba bersihnya naik sangat signifikan. Pendapatannya naik 75%, laba kotornya naik 361% dan laba bersihnya naik 1121%. Jadi jelas ini adalah kenaikan yang luar biasa ya, ada lompatan kinerja. Dan biasanya ketika lompatan kinerja bertemu dengan sentimen positif ya harganya akan meledak seperti itu. Oke, sekarang kita lihat paparan publik dari ITMG ya, di mana ini saya ambilkan di presentasi materi ITMG di websitenya ITMG khususnya ya. Ya terutama ya memang saya ambil dari situ. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Terutama di average selling price-nya ya, karena kalau kita bicara mengenai saham komoditas kan kita lihat nih ASP-nya berapa gitu, apakah naik atau turun dan apakah ada potensi kenaikan lagi di tahun 2022 ini kan seperti itu ya. Nah, teman-teman lihat per kuartal 4-nya saja average selling price-nya $143 per ton. Ya, jadi penjualan batu bara dari ITMG ini hanya kuartal 4 $143 per ton. Kemudian kalau kita average-kan sepanjang tahun 2021, average selling price-nya itu sebesar $103 per ton. Ya, jadi ini memang masih jauh lebih rendah dibandingkan harga acuannya ya. Kuartal 4 saja walaupun ini adalah ASP tertinggi selama tahun 2021 ternyata masih jauh di bawah harga acuannya. Kemudian dengan kenaikan ASP ini pendapatannya menjadi 2 miliar US dollar. Jadi bisa dibayangkan penjualan ya atau pendapatan ITMG ini lebih besar daripada asetnya ITMG. Kemudian net profitnya 475 juta US dollar. Oke, selanjutnya kita lihat harga acuan batu bara globalnya ya. Kalau teman-teman tadi perhatikan average selling price di kuartal 4 2021 itu sebesar 143 US dollar per ton ya. Berarti antara lain di sini kan. Saat harga batu bara globalnya acuannya ya, harga acuannya itu menembus level 250. Jadi ketika menembus level 250 ya ada pergerakan naik turun di sini sampai $150. Nah, perusahaan ternyata membukukan pendapatan dengan rata-rata harga jualnya $143. Jadi di bawah harga terendahnya ya selama kuartal 4 2021. Nah, sekarang bagaimana dengan tahun 2022 ini? Nah, 2022 terjadi kenaikan harga batu bara yang luar biasa seperti itu ya, di mana harga acuannya sudah naik, salah satunya ini karena imbas perang Rusia dan Ukraina membuat harga batu bara kembali naik dan ini kenaikannya juga sangat signifikan. Artinya kalau kita bisa istilahnya ancang-ancang gitu ya, kita bisa prediksi bahwa di tahun 2022 ini kemungkinan kinerja ITMG masih bisa lebih bagus daripada tahun 2021 dengan catatan ya, paling tidak average ya atau harga acuan batu baranya bisa dipertahankan di level $200 per ton. Ya berarti kira-kira di sini. Jadi ketika nanti ini sudah naik ya, biasanya pemerintah bahkan negara-negara di dunia dia akan melakukan intervensi. Ya, entah bagaimana caranya perang supaya segera berakhir, kemudian inflasi supaya bisa ditekan lagi dan sebagainya yang membuat nanti pada akhirnya harga batu bara ini juga akan kembali turun. Tapi sepanjang ya, kalau menurut saya sepanjang masih dipertahankan ya atau harga acuannya masih di atas $200 itu masih oke gitu. Masih oke ya. Nah, kita akan lihat nanti ke depannya. Nah, sekarang kita bicara mengenai valuasinya. Valuasi ITMG di harga 30.000. Jadi saya sudah menghitung ITMG di level 30.000 per lembar saham. Artinya level 30.000 saat ini menunjukkan level PBV 1,9 kali. Ya, ini garis warna merah ini adalah histori PBV di tahun-tahun sebelumnya. 1,9 kali dan ini masih lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2013 di mana PBV-nya menyentuh di level 2,9 kali. Padahal secara ROE ya, ROE ini garis warna ungu di bawah ini ya, ini menunjukkan ROE.
ROE 2021 sebesar 39%, ya, sedangkan 2013 sebesar 22%. Bahkan kemungkinannya kalau tahun 2022 ini kinerja ITMG kembali naik, bisa jadi ROE-nya itu bisa naik lagi, ya. Harapannya sih seperti itu harapannya. Nah, jadi menurut saya ya harga 30.000 ini masih bisa kita katakan masih masuk ke harga wajarnya kalau saya, ya. Oke, berarti kesimpulannya bagaimana nih untuk ITMG ini? Yang pertama, kondisi neraca sehat, ya. Saya sudah perlihatkan di awal tadi bahwa neraca ITMG benar-benar sehat. Potensi gagal bayar itu masih sangat jauh, ya. Kasnya berlimpah, hutangnya sangat kecil. Yang kedua, ada lompatan kinerja di tahun 2021 di mana pendapatannya naik 75%, laba brutonya naik 361% dan laba bersihnya naik 1121%. Jadi kinerjanya naik signifikan. Yang ketiga, ya, laba bersih tahun 2021 sebesar 475 juta US dollar yang dimana ini adalah ROE tertinggi sejak 2013, ya. Jadi saya hanya punya data sampai 2013 saja. Jadi saya tidak tahu histori lebih awalnya lagi. Tapi intinya adalah ROE sekarang tertinggi sejak tahun 2013, yaitu sebesar 39%. Nah, sekarang kita ngomongin valuasinya. Harga 30.000 pertama dari sisi PBV-nya masih 1,9 kali. Masih lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2013 yang lalu. Plus kalau kita lihat proyeksi dividen dengan DPR 90%, artinya dividen yield-nya itu bisa di atas 12%, ya. Dengan catatan, ya, dividen payout ratio-nya 90%. Kemudian harga 40.000, ya, asumsikan misalkan harganya naik ke 40.000, artinya secara valuasi adalah 2,5 kali PBV dengan per 7 kalinya. Nah, teman-teman bisa simpulkan sendiri nih, 40.000 ini masih masuk akal atau tidak. Oke, teman-teman sekalian, itu sekilas review saya mengenai ITMG. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak membeli ataupun menjual. Silahkan teman-teman analisa ulang, karena siapa tahu analisa saya masih ada yang kelewat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.